Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Adinda Putri dengan nomor NPM 2301010072 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Yunita MPDI, dan saya di sini mengambil salah satu materi yaitu mengenai tertib ayat dan surat. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ayat. Ayat itu menurut bahasa yang artinya adalah tanda, alamat, bukti, atau dalil dan mukjizat. Sedangkan secara istilah, ayat memiliki beberapa pendapat. Yang pertama yaitu ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat sekalipun secara takdiri atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk ke dalam surat. Kemudian dari dua definisi di atas dapat dikompromikan bahwa ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna yang mempunyai permulaan dan akhiran dan yang merupakan bagian dari surat. Pengertian tertib ayat. Tertib ayat adalah urutan ayat-ayat dalam sebuah Al-Quran, bahwa ayat-ayat ini disusun berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yaitu penempatan secara tertib urutan ayat-ayat Al-Quran adalah bersifat tauqifi, artinya berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasi, Ahmad bin Ibrahim bin Zubair al-Andalusi. Kemudian Imam Sayyuti memperkuat, ia berkata, baik kesepakatan ulama maupun nas-nas yang menunjukkan bahwa sistematika ayat tauqifi mengikuti penetapan Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu tertib surat. Nah, di sini surat artinya yaitu adalah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada satu surat yang terdiri dari satu ayat. Dia harus memiliki sejumlah ayat minimal 3 ayat seperti dalam surat Al-Kautsar. Nah, kumpulan beberapa ayat ini syaratnya mempunyai permulaan dan akhiran. Jika terkumpul sejumlah ayat meskipun banyak akan tetapi tidak mempunyai permulaan dan akhiran, maka belum dinamai dengan surat. Nah, tertib surat adalah urutan surat-surat dalam Al-Quran. Tertib surat ini tidak berdasarkan urutan kronologis wahyu yang diterima. Tetapi ada beberapa ulama berpendapat tentang perbedaan tertib surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tauqifi yang ditangani langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf-mushaf mereka. Yang ketiga yaitu sebagian surat tertibnya bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tertib ayat yaitu di dalam surat Al-Fatihah, bahwa ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ini disusun secara berurutan dan membentuk doa yang komprehensif. Yang kedua di dalam surat Al-Baqarah. Nah, ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah ini menyusun kisah dan hukum secara bertahap dan saling melengkapi. Yang kedua yaitu contoh tertib surat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah diikuti oleh surat Ali Imran. Keduanya memiliki tema berkesinambungan dan saling melengkapi. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kedua surat ini memiliki tema perlindungan dan sering dibaca bersama. Selanjutnya yaitu pandangan ulama klasik mengenai tertib ayat dan surat. Nah, mayoritas ulama klasik sepakat bahwa tertib ayat dan surat berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Imam Sayyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menegaskan bahwa urutan ayat dalam surat adalah
Tauqifi. Kemudian pandangan ulama kontemporer mengenai tertib ayat dan surat. Yang pertama, ulama modern juga menegaskan pentingnya tertib ayat dan surat dalam studi Al-Quran dan aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, misalnya ada Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menekankan bahwa memahami urutan ayat dan surat membantu dalam mengerti konteks yang lebih luas. Selanjutnya, hikmah tertib surat. Nah, yang pertama yaitu keterkaitan tema. Artinya, surat-surat yang disusun untuk menyampaikan pesan yang saling terkait dan yang berkesinambungan. Yang kedua, pembelajaran yang bertahap, bahwa menyediakan pelajaran yang terstruktur dan bertahap bagi pembacanya. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan. Dengan menyusun tema besar Al-Quran dengan keseimbangan antara berbagai topik seperti hukum, kisah, akhlak, dan akidah. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa tertib ayat dan surat dalam Al-Quran ini penting bagi kita untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian mengetahui hikmah di balik urutan ini dapat memperkaya pengalaman spiritual atau agama dan intelektual kita. Kemudian terakhir, pemahaman tentang tertib ini membantu dalam pengajaran, penghafalan, dan tafsir Al-Quran. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.